لله الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وصحبه الخبر أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Jamaah sholat gerhana bulan rahimahullah, malam ini kita menyaksikan salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terpampang di semesta alam jagat ini, yaitu gerhana bulan atau khusuful qamar. Memang ini adalah peristiwa alam, akan tetapi alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang tunduk pada titahnya. Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan peristiwa alam ini adalah untuk memberitahu kepada kita manusia salah satu tanda kekuasaannya. Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakun bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Surat Fussilat ayat 23. Kita bersyukur dapat melihat kuasa Allah dalam fenomena alam ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesyukuran ini semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat gerhana bulan yang berbahagia, mari kita mencoba menyelami ayat di atas. Ilmu pengetahuan modern membagi alam semesta ini menjadi dua kelompok struktur alam berdasar ukurannya, yaitu dunia jagat raya dengan ukuran-ukuran yang sangat besar seperti planet-planet, matahari, bintang, serta galaksi-galaksi yang dikenal dengan alam makrokosmos, dan dunia mini yang sangat kecil seperti sel, molekul, atom, proton, elektron, virus, bakteri, dan lain-lain yang dikenal dengan alam mikrokosmos. Makrokosmos berukuran sangat besar, tetapi karena letaknya berjauhan sehingga terlihat sangat kecil, dan bahkan sebagiannya hanya dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Dengan daya pembesaran yang sangat luar biasa, dengan teknologi modern dan super canggih, berkas pancaran cahaya yang dipancarkan benda-benda angkasa tersebut ada yang berjarak ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun cahaya. Padahal jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam 1 detik sejauh 300.000 km. Bayangkan jarak 1 tahun cahaya, yaitu 365 kali 24 kali 60 kali 60 dan kali 300.000 km. Itu baru 1 tahun cahaya. Bagaimana jika 1.000, 1 juta, atau 1 miliar tahun cahaya? Bumi yang kita tempati ini, jika dibandingkan dengan matahari, ukuran diameternya hanya seukuran kancing baju atau sebiji jagung. Namun ternyata ada bintang yang besarnya ribuan kali matahari. Galaksi bumi, galaksi Bima Sakti juga berukuran sangat luas, 100.000 tahun cahaya, dan benda-benda langit yang berukuran lebih besar dari galaksi Bima Sakti jauh lebih banyak lagi. Bahkan ada kumpulan galaksi yang luasnya 10 miliar tahun cahaya. Jadi pantaskah? Dan di manakah letak kesombongan manusia yang lemah ini? Sementara pada alam mikrokosmos yang terdiri dari benda-benda berukuran kecil sampai yang sangat-sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop super canggih. Seperti halnya virus corona yang sekarang menjadi pandemi di dunia ini, yang ukurannya 125 nanometer. Sedangkan 1 nanometer sendiri setara dengan 1/1 miliar meter. Namun ternyata benda yang sangat kecil ini mampu merubah kondisi dunia hingga saat ini, dan manusia masih belum mampu mengendalikannya. Jemaah sholat gerhana bulan
yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan yang terjadi malam ini merupakan salah satu tanda atau ayat Allah. Patut disyukuri bahwa pada saat ini kita menyaksikan gerhana ini dari sudut ilmu pengetahuan yang lebih baik dibanding dengan nenek moyang atau orang tua zaman dulu. Mereka melihat peristiwa ini penuh dengan mitos yang tidak benar dan menyalahi akidah Islam. Misalnya, dalam mitos Jawa, orang meyakini bahwa bulan atau matahari ditelan oleh raksasa atau buta hijau, sehingga cahayanya tiba-tiba menjadi redup dan gelap, yang semula terang benderang. Atau dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang, sebagaimana yang diyakini masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Hal ini kita ketahui dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, la yankhasifani mauti ahad wa la li hayatihi. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekah. Difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya Dia Allah adalah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Begitulah alam ini berjalan mengikuti sunnatullah dan pencipta. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, demikian pula dengan pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua ini, ia adalah alamat atau tanda keberadaan Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Bendanya tidak terlihat oleh mata, akan tetapi akibatnya terdampak di mana-mana. Perekonomian porak-poranda, pendidikan lumpuh, bahkan ibadah pun terganggu. Manusia kaget dibuatnya, manusia tak percaya. Bagi kita kaum muslimin, tentulah peristiwa ini patut menjadi renungan kita betapa lemahnya manusia. Kita menjadi makhluk yang sangat tergantung. Gerak hidup menjadi terbatas, masuk dalam era kenormalan baru, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan lain-lain. Ketergantungan kita harusnya berlanjut menjadi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung para makhluk. Ayuhal muslimun rahimakumullah, pelajaran apa yang kita bisa petik? Pertama, selalu memandang peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dengan kacamata iman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Yang kedua, kedepankan berpikir yang benar sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah." Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Memikirkan hakikat zat Allah adalah sesuatu yang mustahil dicapai. Tapi manusia diperintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluknya, termasuk bumi, bulan, matahari, serta peristiwa bencana alam, gerhana matahari dan bulan, fenomena virus corona dan sebagainya. Ketika manusia mau berpikir tentang ciptaan Allah, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sangat maju. Peristiwa gerhana matahari atau bulan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan seperti orang yang takut kepada makhluk yang buas dan ganas, tapi justru menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Pandemi COVID-19 pun juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menemukan vaksin-vaksin yang diharapkan mampu meminimalisir penularan virus ini.
Terakhir, ketiga, menyadari kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia memandang alam semesta ini dengan kacamata iman dan menggunakan akal sehatnya untuk memikirkan ciptaan Allah, maka bagi mereka yang mendapatkan petunjuknya akan mengakui kebesaran Sang Pencipta dan sudah selayaknya melahirkan pengakuan kelemahan dirinya, menghidup suburkan iman, menenggelamkan kesombongan, serta semakin membenamkan ketundukan hatinya. Ya Rabbana, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Masih Engkau dari segala kekurangan, maka peliharalah kami dari siksa neraka.